Berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Waihibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dari tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sekarang, coba kalian amati gambar apakah yang ada di layar. Ya, gambar itu adalah Honai. Honai merupakan rumah adat dari Papua. Apakah kalian tahu di Papua itu ada sebuah lagu daerah yang sangat terkenal, yaitu Yamko Rambe Yamko. Bisakah kalian menyanyikannya? Ya, Ibu Tere berharap kalian senang untuk menyanyikan lagu daerah. Kita harus belajar menghargai lagu-lagu daerah yang ada di daerah kita masing-masing dan juga di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pada saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo dan juga tinggi rendah nada. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Bagaimana kita bisa mengetahui tempo lagu? Biasanya kita bisa mengetahui tempo dengan melihat lirik dan juga not yang ada pada lagu tersebut. Misalnya lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Pada saat kita menyanyikannya, lagu tersebut dinyanyikan dengan agak cepat. Nah, untuk mengukur kecepatan tempo suatu lagu, kita juga bisa menggunakan sebuah alat yang disebut metronome Maisel. Coba anak-anak perhatikan gambar alat itu. Ya, di sana kalian akan melihat sebuah tongkat yang berbentuk ya seperti tongkat itu akan bergerak dari kiri ke kanan ya seperti jarum jam. Nah, alat itu bisa mengukur tempo lagu. Selain tempo lagu, kita juga harus memperhatikan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada itu akan menghasilkan sebuah lagu dinyanyikan dengan sangat baik. Karena pasti akan ada urutan tangga nadanya. Coba kita lihat gambar yang ada di bagian atas. Di sana ada tangga nada yang dituliskan dengan menggunakan not angka dan juga not balok. Kalau kalian amati, ada titik-titik di bagian bawah angka, dan ada juga angka yang sama sekali tidak mempunyai titik, dan ada juga angka-angka yang mempunyai titik di bagian atasnya. Di sana menandakan bahwa titik yang ada di bawah angka menunjukkan bahwa nada-nada itu dinyanyikan dengan nada yang rendah. Sedangkan yang tidak ada tanda titik di bawahnya, itu merupakan nada-nada yang sedang. Dan jika ada angka-angka yang di bagian atasnya ada titik, itu berarti dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Nah, itu adalah urutannya. Semakin ke kanan, nada dinyanyikan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada dibunyikan semakin rendah. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas sampai di sini? Coba kalian berlatih kembali menyanyikan lagu tadi. Ingat ya, perhatikan tempo dan tinggi rendah nadanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan dongeng dari Papua yang berjudul Kasuari dan Dara Makota. Apakah kalian pernah mendengar ceritanya? Ya, sekarang Ibu akan bercerita untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah hutan, tersebutlah burung kasuari yang mempunyai badan yang sangat besar dan juga sayapnya yang sangat kuat. Oleh karena itu, kasuari mempunyai sifat sombong.
Dia seringkali mengambil makanan dan buah-buahan bukan hanya yang ada di atas pohon, tetapi juga buah-buahan yang jatuh di tanah. Sehingga burung-burung lain merasa kesusahan. Mereka tidak mendapat bagian makanan. Burung-burung lain merasa kesal dan jengkel kepada burung kasuari. Tetapi burung kasuari tetap saja melakukan perbuatannya itu. Suatu hari, Dara Mahkota mengusulkan sebuah ide kepada burung-burung lain. Burung Dara Mahkota ingin mengajak burung kasuari untuk berlomba. Seandainya burung Dara Mahkota yang menang, maka burung kasuari tidak boleh bersifat curang lagi dan mengambil makanan-makanan semua burung. Tetapi burung-burung yang lain mereka menyepelekan terhadap Dara Mahkota karena Dara Mahkota itu burung yang berbadan kecil. Sayapnya juga tidak sekuat burung kasuari. Jika sekali terbang, maka burung kasuari akan langsung menang. Tetapi Dara Mahkota hanya tersenyum mendengarkan penjelasan dari teman-temannya itu. Akhirnya, burung Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada burung kasuari. Tetapi, burung kasuari hanya tertawa terbahak-bahak. Dia juga yakin bahwa dia akan menang. Akhirnya, hari perlombaan yang ditentukan pun tiba. Semua burung sudah bersiap untuk melihat pertandingan itu. Burung kasuari dan burung Dara Mahkota terbang melesat jauh sekali. Mereka sama-sama berusaha untuk menjadi pemenangnya. Burung kasuari yang terbang jauh di depan burung Dara Mahkota, sekali-sekali dia menengok ke belakang. Dia takut jangan sampai burung Dara Mahkota bisa menyusulnya. Karena kurang hati-hati, pada saat terbang, tiba-tiba, brak! Burung kasuari menabrak pohon. Akhirnya dia terjatuh dan sayapnya patah. Burung Dara Mahkota tetap berusaha terbang sekuat tenaga. Apa yang terjadi dengan burung kasuari? Burung kasuari dia melihat Dara Mahkota itu terbang dan dia ingin kembali bangun dan menyusulnya. Tetapi dia tidak punya kemampuan lagi. Lalu burung-burung yang lain pun yang sehari-hari dia ejek, sehari-hari dia lakukan kecurangannya, mau membantu burung kasuari. Bahkan mereka mengobatinya. Burung kasuari merasa malu karena selama ini dia sudah bersikap tidak baik terhadap burung-burung yang lain. Tetapi penyesalan di akhir tidak berguna lagi karena sekarang burung kasuari tidak bisa untuk terbang kembali dan dia harus mencari makan di tanah. Nah, itu adalah ceritanya tentang burung kasuari dan Dara Mahkota. Menarik bukan? Ya, burung kasuari dan Dara Mahkota ini merupakan contoh cerita fiksi loh. Kalian masih ingat cerita fiksi yang kemarin kita pelajari? Cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari pengarangnya. Nah, apa saja ya macam-macam cerita fiksi? Macam-macam cerita fiksi, ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, saga, cerpen, dan novel. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan macam-macam cerita fiksi itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembacanya. Contohnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain-lain. Yang kedua, mite. Mite itu berhubungan dengan alam gaib, seperti cerita dewa-dewa, peri, dan Tuhan. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah fabel. Fabel contohnya kancil dan buaya. Kalian pasti sering mendengarnya.
Kemudian ada cerita yang keempat, yaitu legenda. Apakah kalian pernah membaca legenda Gunung Tangkuban Perahu atau cerita mengenai Malin Kundang? Nah, legenda itu berkaitan dengan kejadian alam atau suatu tempat. Kemudian saga. Saga itu adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Contohnya dari daerah Jawa Barat ada cerita sejarah yang berjudul Lutung Kasarung. Kemudian cerpen. Cerpen ini banyak sekali macamnya. Biasanya kita bisa membaca cerpen di majalah atau di surat kabar. Kemudian novel. Novel biasanya berbentuk buku yang sangat tebal karena mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang. Contohnya novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Nah, anak-anak, pada saat tadi kita mendengarkan tentang cerita fiksi Burung Kasuari dan Dara Mahkota, kita bisa mengetahui bahwa burung itu bergerak dengan cara terbang. Nah, kalau manusia harus membutuhkan alat transportasi selain jalan kaki. Sepeda adalah contohnya. Nah, ketika kita mengayuh sepeda, ya, ketika misalnya di sini teman kita bernama Edo. Edo dia mengayuh sepeda semakin cepat. Kemudian dia juga mengurangi laju sepedanya dengan mengayuhnya semakin lambat. Nah, ketika Edo mengayuh sepedanya dengan cepat, maka semakin besar juga gayanya yang dihasilkan. Akibatnya sepeda bisa melaju dengan kencang. Hal ini sama ketika kita mendorong meja. Kalau kita mendorong meja dengan tenaga kita sendiri, itu akan berbeda loh ketika kita mendorong meja dengan bantuan teman atau beramai-ramai. Karena gaya yang diberikan itu semakin besar, sehingga gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Oke, kita akhiri sampai di sini dulu kegiatan belajar kita. Ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh memberikan komentar di bagian bawah video YouTube ini. Dan jangan lupa jika bermanfaat, silahkan klik like, kemudian subscribe, dan bagikan juga untuk teman-teman kalian yang lain ya. Terima kasih.